Assalamualaikum Sobat Manifa TV semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Manifa TV. Nah teman-teman, untuk beberapa menit ke depan ini teman-teman semua akan ditemani oleh saya, yaitu Aisyah Fanma Azhara, sebagai host di podcast kali ini. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita itu sudah kehadiran Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Ampe Angke, yaitu Bapak Dr. Andus Syafrizal. Nah nanti teman-teman, kita itu akan membahas mengenai masuknya sekolah kita dalam top 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita sapa ya Bapak Kepala Sekolahnya. Assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya Bapak? Baik. Sebelumnya nih ya Pak, mohon maaf sudah mengganggu kesibukan Bapak. Dan juga terima kasih karena Bapak sudah mau berkenan dan berpartisipasi dalam podcast Manifa TV ini Pak. Jadi di sini kita tuh mau sharing-sharing nih Pak, tentang masuknya tuh sekolah kita SMA Negeri 1 Ampe Angke dalam top 1000 sekolah terbaik di Indonesia ya Pak. Nah sebelum itu kita juga live streaming Pak di Instagram. Boleh disapa dulu penontonnya Pak? Oke. Selamat pagi. Nah, ingin tanya nih Pak, kan sekolah kita ini kan dapat penghargaan, yaitu dapat top 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Itu kan merupakan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa buat sekolah kita ya Pak ya. Nah, kami pengen tahu nih Pak, jadi kenapa sih sekolah kita itu kok bisa dapat top 1000 gitu Pak? Makasih. Siapa? Aisyah Pak. Aisyah. Jadi SMA Negeri 1 Ampe Angke untuk tahun 2022 itu masuk ranking 673 nasional. Kalau untuk Provinsi Sumatera Barat kita ranking 17. Intinya yang lulus di top 1000 ini adalah itu jalur sebelumnya SNMPTN namanya. Jadi jalur SNMPTN ini ada lembaga nasional LTMPT, itu meranking secara nasional nilai ataupun perekrutan dari siswa masuk perguruan tinggi negeri. Nah, SMA Negeri 1 Ampe Angke dalam hal ini lebih fokus kepada di SBMPTN atau ujian tulis. Nah, jadi ada sekolah yang fokus pada SNMPTN, kalau sekarang namanya SNBP, kalau SBMPTN sekarang namanya SNBT. Nah, SNBT. Jadi untuk khusus untuk tahun 2022 dan 2021 kita di peringkingan nasional itu masuk top 1000 yang di bulan Desember kemarin diberikan piagam oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat bahwasanya SMA Ampe Angke dari 22 SMA di Sumatera Barat kita ranking 17. Kemudian untuk di Kabupaten Agam ada 2 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Agam Cendikia, kemudian yang kedua SMA Ampe Angke. Nah, kita ranking 2. Kemudian untuk Kota Bukit Tinggi hanya 2 SMA juga, SMA 1 Bukit Tinggi dan SMA 3 Bukit Tinggi. Kalau untuk digabung Kabupaten Kota Bukit Tinggi Agam, kita di ranking ketiga. Ya, ranking ketiga untuk Agam Bukit Tinggi. Ya. Berarti sekolah kita itu udah termasuk levelnya di atas ya Pak ya. Ya. Kan sekarang sekolah kita tuh udah dapat prestasi yang bagus ya Pak ya. Jadi gimana tujuan Bapak ke depannya buat mempertahankan prestasi sekolah kita ini Pak? Iya, jadi khusus untuk SMA Ampe Angke tahun 2023 kita melaksanakan bimbel dengan lembaga yang kita bekerja sama dalam rangka menggenjot nilai SNBT atau TBK namanya dulu, dan itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi dengan lembaga kita kerjasama dan kita laksanakan di sekolah. Dalam tahapan kemarin sudah dilaksanakan oleh peserta didik kelas 12. Target Bapak untuk tahun 2023 ini itu 400 besar.
Wah, 400 nasional. Nah, kalau bisa di Sumatera Barat kita di ranking 5 besar lah. Mudah-mudahan tahun mudah-mudahan ya, Pak, 2023 ya. ini bisa tercapai. Ya. Berarti buat bimbelnya sendiri itu disediakan oleh sekolah ya, Pak? Iya. Jadi dalam hal bimbel itu difasilitasi sepenuhnya oleh sekolah. Jadi biaya free untuk siswa. Nah, kita berikan dalam bentuk masuk RAKS sekolah. Jadi dananya kita ambil dari dana komite. Jadi bukan ada tambahan-tambahan dana lain untuk mengenjot nilai SNBT atau di peringkingan nasional LTMPT kan. Nah, kalau sekarang mungkin berubah nama, kita belum tahu. Yang jelas untuk 2023 ini masih ada peringkingan nasional. Jadi itu yang kita dapat informasi. 2023 peringkingan nasional masih berjalan, khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Itu kemarin ada wacana tentang bagaimana SMA ini kok kalah dari MAN. Ah, Untuk juara nasional itu MAN IC Serpong. Itu untuk Sumatera Barat itu juara 1 Sumatera Barat itu MAN IC Payakumbuh. Jadi masih kalah SMA oh, dibanding MAN IC. Jadi untuk menginjak itu ada beberapa trik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bagaimana SMA bisa bergeliat di tahun 2023 ini. Khusus SMA 1 sampai Angke yang Bapak targetkan mungkin bisa ada peningkatan nilai, tentu dengan durasi waktu atau frekuensinya kita tambah. Nah, namun kemarin karena kita masih dalam tahapan-tahapan pasca COVID-19, jadi masih belum bisa jauh kita melangkah. Namun kita punya target, yang penting 2023 ini ada peningkatan. Kalau target Bapak 400 itu nasional kan? iya, itu. Pak. Semoga aja ya, Pak, sekolah Iya. kita buat 2023 ini dapat lebih maju ya, Pak ya. Iya. Eh, kalau kemarin itu kan Bapak ngadain studi banding ke Malang ya, Pak. Iya. Kalau boleh cerita itu apa aja sih kegiatan Bapak di Malang itu, Pak? Ya, jadi MKKS Kabupaten Agam kemarin ada kerjasama dengan Erlangga, penerbit Erlangga itu mengadakan studi tiru ke berbagai sekolah di Pulau Jawa. Pertama itu kita laksanakan di SMA Negeri 1 Malang. SMA 1 Malang. SMA Negeri 1 Malang. Nah, di SMA Negeri 1 Malang itu hampir sama dengan SMA 2 Bukit Tinggi, yaitu SMA Cagar Budaya yang didirikan tahun 18 sekian-sekian Iya. gitu ya. Dan mereka di sana persis sama dengan kurikulum yang kita gunakan. Jadi memakai 2 kurikulum. Khusus kelas 10 memakai kurikulum Merdeka, yaitu edisi 2-nya yaitu Merdeka Berubah. Sama dengan SMA PNK. Kemudian kelas 2 atau kelas 11 dan kelas 12 itu masih memakai kurikulum K13. Dalam studi yang Bapak amati di sana, pertama tentang disiplin. Disiplin peserta didik pagi-pagi itu melaksanakan kegiatan pengajian, kemudian literasi. Kalau masuk waktunya antara Jawa Timur dengan Sumatera Barat itu bedanya 1,5 jam Setengah jam. atau 30 menit. Jadi kalau kita masuk 7.30, mereka masuk jam 7. Iya. Jadi jam 7 udah ada di kelas, kemudian mengadakan acara keagamaan, kemudian literasi, kemudian juga peningkatan kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstra. Hampir sama dengan SMA PNK, bahkan kalau kita lihat jumlah ekstrakurikuler yang ada di SMA PNK itu yang paling banyak di Sumatera Barat. Ada 44 jumlah ekstrakurikuler yang kita laksanakan, dan semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di luar jalur akademis. Nah, kemudian
di SMA di Satu Malang, mereka juga mengadakan kegiatan ekstra itu khusus hari Sabtu. Dan mereka sudah belajarnya Senin sampai Jumat. Jadi tetap muka, PBM-nya Senin sampai Jumat, khusus Sabtu itu mereka ekstra. Kemudian yang perlu kita contoh juga tentang budaya disiplin. Budaya disiplin peserta didik, kemudian budaya bersih, tidak ada sampah yang berserakan, dan kesadaran peserta didik untuk membuang sampah itu sudah bisa dikatakan tertib. Kemudian yang perlu juga bisa kita contoh tentang kegiatan pusaka. Dia pusakanya sudah digital, dan kita tahun 2023 ini sampai ke sana. Rencana Bapak 2023 kita akreditasi pusaka. Sudah ada, kita sediakan pustaka digital. Jadi nanti dalam bentuk peminjaman, kemudian buku-buku tidak hanya sekedar buku teks, tapi juga ada buku nanti buku-buku digital. Nah, mungkin lewat HP aja peserta didik sudah bisa membaca. Oh ya Pak, seperti memang mengikuti zaman modern ya Pak. Modern gitu. Kemudian dari SMA Negeri 1 Malang, hari berikutnya rombongan MKKS SMA Agam itu bertolak ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, SMA yang kita kunjungi yaitu SMA Negeri 1 Wonosari. Itu letaknya di Gunung Kidul. Nah, di SMA Wonosari tersebut memang hampir sama juga dengan SMA Negeri 1 Malang. Mereka juga menggunakan kurikulum yang sama dengan SMA Negeri 1 Ampeangke. Ada satu mungkin yang bisa kita ambil di sana adalah peran serta alumni. Peran serta alumni di SMA Negeri 1 Wonosari itu sudah luar biasa. Pada saat di kunjungan ke sana, mereka sedang membangun gedung serbaguna. Itu di cover dananya seluruhnya oleh alumni yang sudah sukses. Jadi kita berharap juga SMA Ampeangke alumninya juga ikut berperan serta dalam hal program kegiatan sekolah seperti bimbingan belajar kedinasan yang kita harapkan untuk tahun 2023 ini kita sudah petakan peserta didik itu bisa lulus di jalur prestasi, kemudian jalur tulis, kemudian jalur kedinasan. Tidak terlepas juga untuk peserta didik masuk di kemiliteran, di Akmil maupun di Akpol. Mudah-mudahan tahun 2023 ini banyak yang berminat. Ya. Semoga aja Pak banyak berminat. Berarti 2003 ini target Bapak tuh lebih ke memajukan sekolah sehingga sekolah itu dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang di atas levelnya ya Pak ya. Ya, kita berharap juga outcome SMA Negeri 1 Ampeangke tahun 2023 sesuai dengan target kita yaitu 91% itu masuki dunia perguruan tinggi maupun dunia kedinasan, jalur kedinasan. Intinya kita persiapkan peserta didik untuk mencapai tujuan dengan peningkatan ekstrakurikuler yang relevan maupun yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi hanya sampai ekstrakurikuler itu asal-asalan. Artinya kawan milih ini kita ikut juga ke sana. Bapak berharap peningkatan kompetensi peserta didik di non akademik itu bisa tersalurkan di ekstrakurikuler. Salah satu besok ini rencana ada yang kita pakai drone. Sinematografi ya. Yang Bapak usahakan ada besok ini ya, kita belikan drone, kemudian kita belikan kamera yang representatif, bisa ada di shooting ya, kegiatan-kegiatan kalau bisa untuk angkatan ke-42 besok udah
ini Udah jurnalis iya. atau podcast SMA Ampeangke yang mengandal, bukan lagi kita datangkan dari luar. Iya, gitu ya, ya. Pak. Em, apa tuh Pak, kan kemarin waktu di Lampau Bapak kan sama teman-teman yang lain ada mengikuti kayak pertukaran pelajar ya Pak ya ke Malaysia ya Pak. Iya. Jadi boleh cerita ini Pak, ngapain aja Pak Iya. di sana Pak? Jadi intinya begini, pertukaran pelajar ke Malaysia merupakan salah satu program Kabupaten Agam yang melibatkan seluruh sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan ada 6 SMA yang ditunjuk untuk Kabupaten Agam. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Ampeangke. Di dalam pertukaran pelajar tersebut, kita mensurvei dan mengamati bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia, dan kita bandingkan di Indonesia. Mereka mengakui tahun 80-an kita yang belajar ke Indonesia, katanya kan. Bahkan banyak tamatan SLTA di Malaysia itu dikuliahkan ke Padang atau ke Sumatera Barat. Iya Pak. Mereka belajar dan mereka terapkan ilmu itu di Malaysia. Kemudian pengembangan pendidikan di sana luar biasa. Bahkan peningkatan SDM di Malaysia tersebut didukung penuh oleh pemerintah, ya. Sehingga dalam hal kesejahteraan itu dunia pendidikan itu nomor 2 di Malaysia kayaknya, gitu ya. Kemudian mereka belajar dan mereka kembangkan. Sebenarnya kita mengamati ke sana bukan lagi dalam bentuk studi tiru, tapi mengamati apakah terlaksana pembelajaran yang sudah diberikan oleh Indonesia ke Malaysia. Dan mereka mengakui bahwasanya kita dulu belajar ke Indonesia. Nah, kemudian mereka terapkan salah satu yang nampak hasil yang luar biasa, yaitu Malaysia itu konsisten dengan dunia pendidikan. Bahkan SDM-nya luar biasa peningkatannya. Kemudian ada salah satu negara bagian yang kita kunjungi, yaitu Kelantan. Itu kecenderungan seperti Acehnya Indonesia. Jadi Serambi Mekah Indonesia itu Aceh, Serambi Mekahnya Malaysia itu Kelantan. Ya. Mereka dominan Islam, bahkan pengembangan kegiatan-kegiatan di sana lebih mirip dengan Sumatera Barat. Salah satu yang mereka sampaikan adalah mereka belajar menenun. Oh, menenun Pak? Menenun, songket, itu ditirunya dari Bukit Tinggi, Koto Gadang. Mereka membentuk tim belajar ke Sumatera Barat, kemudian mereka kembangkan di sana. Kemudian yang mereka kembangkan juga tentang kuliner. Makanya Bapak di SMA Ampeangke ingin ada salah satu ekstra kuliner. Kuliner ini luar biasa. Daerah-daerah wisata itu pasti didukung oleh kuliner daerah. Salah satu kunjungan ke sana itu ada daerah pinggir pantai di sana. Mereka menjual kuliner hasil laut. Sehingga kita beli di sana, ikolah sudah ada di Indonesia, sudah ada sama kita, gitu kan. Intinya Malaysia bagian negara bagian Kelantan, Negeri 9 itu mayoritas Melayu. Nah, Melayu itu datangnya dari Indonesia. Jadi mereka istilahnya saudara kita di sana. Gitu. Saudara kita ya Pak. Oh, kalau boleh tahu nih Pak, sistem pendidikan di sana gimana Pak? Apakah sama dengan sistem pendidikan di Indonesia Pak? Iya, mungkin bedanya di kurikulum. Mereka tidak lagi melaksanakan kegiatan kurikulum secara penuh seperti di Indonesia. Kita sekali 10 tahun dominan kurikulum itu kan berubah. Sekarang 2023 kita diarahkan kepada kurikulum merdeka.
Mungkin di tahun-tahun depan mungkin bisa jadi berubah. Kita berharap Malaysia konsisten dengan kurikulumnya. Peningkatan kompetensi peserta didik di sana itu diarahkan pada dua konsep aja. Pertama, melanjutkan perguruan tinggi, kemudian memasuki dunia kerja. Mereka membuat tingkatan SLTA itu SMK namanya. Jadi tidak ada SMA, hanya ada SMK. SMK ini fokus pada keahlian. Ada SMK yang berkaitan dengan keilmuan masing-masing. Seperti kita SMK, ramunya di sana luar biasa banyaknya. SMK dah plus-plus. SMK kalau sekarang kan SMK PK ya, program keahlian. Jadi masing-masing sudah punya program keahlian. Tapi tidak fokus pada SMK di zaman dulu. Dulu kan kita di bidang teknik STM namanya. Di bidang ekonomi ada SMEA. Kemudian ada bidang lain mungkin di apa namanya pariwisata, khusus pariwisata. Jadi sekarang udah kacau balau dalam satu SMK dan udah teramu. Tapi dengan tujuan tetap sama. Bahwasanya masuk SMK itu adalah berapa persentase yang masuk ke dunia kerja. Kalau masuk SMA, itu yang ditagih adalah outcome-nya berapa persentase yang lulus di perguruan tinggi, mengharapkan menyebar. Mulai dari Aceh, kan, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Bahkan tahun ini banyak peluang di UI. Karena salah satu alumni SMA Negeri 1 Ampel Angke, dekan di UI sekarang, dan beliau menyatakan untuk tahun 2023 ini kalau bisa banyak yang masuk ke UI. Oh gitu Pak. Jadi harapan Bapak ke depannya buat sekolah ini, semoga sekolah kita ini dapat menghasilkan orang-orang terpelajar yang sukses ya Pak ya. Mungkin segitu ya Pak podcast kali ini ya Pak ya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi buat podcast Manifa TV ini Pak. Juga terima kasih juga buat Bapak karena sudah mau mensupport podcast Manifa ini Pak. Mungkin ada ucapan yang mau Bapak sampaikan gitu buat teman-teman semuanya Pak. Oke, Manifa TV kita berharap semakin maju, semakin berkreativitas, berinovasi ke depannya. Yang jelas sekolah akan mendukung sepenuhnya, kemudian mensupport kegiatan-kegiatan Manifa TV ke depan. Juga diharapkan semakin berkembang, terutama Manifa TV dalam bentuk like dan subscribe-nya. Ini masih kurang. Ya, Pak. Kita berharap ada kesadaran dari masing-masing peserta didik untuk mengembangkan. Ini milik kita bersama, kita yang mengembangkan dan kita yang menginformasikan, sehingga nanti semakin lama Manifa TV ini semakin berkembang, semakin maju, sukses. Ya. Terima kasih ya Pak. Nah teman-teman, jadi itulah hasil perbincangan kami bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Ampel Angke. Buat teman-temannya semua, jangan lupa ya buat like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Aisyah Fan Mazara beserta kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.